Yo, what's up guys? Balik lagi nih di YouTube channel gue, Malvino. Dan sekarang gue udah semua sama. Mati lo. Jangan dibunuh dulu cuy. Alright, jadi sekarang ini gue pengen ngobrolin sama teman-teman gue. Sebelah kiri gue ada Boy Hamzah, ada Somdang, ada Reza Aditya, dan juga ada Fandi. Jadi gue pengen ngangkat topik sedikit nih. Ini adalah topik yang orang banyak mispersepsi, bisa dibilang seperti itu. Jadi gue pengen ngangkat topik tentang sebenarnya orang tuh sebenarnya kerjaan sebagai artis. Anda tidak bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kerjaan sebagai artis tuh bisa diandalkan nggak sih untuk hidup sampai dengan masa tua? Nah, gue jadi tegang gitu ya. Saya bukan artis nih. Bapak dulu artis Pak, sekarang Bapak udah berangkat sutradara. Nah, jadi kan berarti kan bisa jadi kan ada sisi lain dari seorang artis yang punya bakat lain bisa dialihkan ke yang lainnya. Nah, gue mau nanya pertama kali sama siapa dulu nih? Kira-kira apa nih? Yang rambut yang ada. Yang tua. Yang tua. Fandi dong, dari sini dong, dari Fandi. Oke, dari Fandi. Fan, gue mau nanya sama lo tentang hal ini. Fan, mas gue gini, orang kan pada bilang, lu jadi artis mau sampai kapan? Itu lu pasti sering dapat pertanyaan itu dong, gitu kan? Oke, menurut lo gimana Fan? Bisa nggak pekerjaan sebagai artis itu dijadikan pegangan hidup sampai tua? Makasih. Jadi emang gitu aja cara Anda terlalu bertele-tele, Bu. Ini artis dalam arti yang tampil di depan layar gitu. Yes, exactly. Untuk gue sendiri sebenarnya gue nggak ada niatan untuk jadi artis selamanya. Oke. Jadi kalau menurut gue untuk jadi artis depan layar terus gue nggak tahan sih dan menurutnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Capek cuy. Simple. Capek karena apa nih? Karena emang pulang pagi terus? Iya dong. Atau karena pembayarannya lama? Jadi gini ya, sistem manajemen di dunia entertain kita ini masih kurang stabil. Dan soal masalah jam kerjanya juga tidak sehat. Saya bilang tidak sehat. Tergantung. Memang ada beberapa yang sehat banget. Itu kita yang sangat support. Tapi kalau untuk sekarang ini rata-rata masih wallahu alam jamnya. Ya kan? Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya gue disuruh jadi artis terus sampai akhir hidup gue, taruh depan, enggak juga sih cuy. Kalaupun gue masih tampil nanti esok-esok di depan, itu berarti sinetron atau film punya gue. Wih, Nggak bisa. Itu tujuannya. Calling saya Pak. Nah, Cak, lo Cak, gue mau tanya dari sudut pandang lo Cak. Kalau gue bisa. Bisa? Lo bisa. Kayak gue deh. Nggak bisa gitu. Belum ngomong dong. Kakak ini serius. Kalau gue bisa. Karena menurut gue udah banyak contohnya. Kayak Reza Aditya, jangan gue dulu dong. kayak Deddy Mizwar, ya, Pak Haji, terus ada almarhum. Sorry bro. Deddy Mizwar. PH punya siapa? Punya dia. Iya itu maksudnya. Dulu ini belum. Kayak almarhum Om Didi Petet, ya kan dia dari muda. Bang Rano Karno, ya kan? PH punya siapa? Jadi. Terus maksudnya banyak contoh banget. Ada Bing Slamet. Nah, ada Ini siapa? Iya. Gua selain itu juga banyak. Gua ini maksudnya gua PH punya siapa kalau lo? punya on. Tapi direkturnya siapa? Gua. Nah, oke, maksud gue dari tahun 2000, gue pertama kali syuting tuh gue SMP kelas 3. Terus itu tahun 2000. Tahun 2000 pas gue syuting. Sekarang tahun 2020. Terus gue udah 20 tahun. Dan ya bisa aja gitu. Maksudnya itu tergantung kita pemilihannya. Gini, kalau menurut gue, artis itu harus sadar diri. Dianya lebih cenderung kemana? Karakternya. Iya, karakternya. Apa yang bisa dijual dari dia gitu. Dirinya. Misalkan ya, kayak misalkan contohnya deh, kita lihat ya Ibnu Jamil. Nah. Ya kan?
Dia jualan, dia nge-brand image-nya laki-laki dengan penyuka outdoor, suka bola. Dia nge-branding itunya. Makanya ya sampai sekarang rezekinya ada. Betul. Presenter, acara-acara outdoor gitu. Dan itu juga sebelumnya di-branding sama Bang Bucek Dep. Bener nggak? Betul. Ya, kayak gitu kan. Adiknya Fatir. Iya. Nah, ya untuk jadi seorang artis tuh menurut gua dia harus tahu dirinya sendiri, sadar diri lah, itu yang paling penting. Jangan memaksakan. Soalnya badan gendut tiba-tiba adventure kan nggak mungkin. Gue pala adventure, perut main di gue pala adventure, tapi perut Mukbang. gitu. Maksudnya ya itu, kalau lu sadar diri, lu pasti panjang di sini men. Oke, berarti menurut lo bisa sampai dengan tua lah ya kita Iya. hidup dari dunia entertain ini. Nah, gue mau nanya dari Sondang. Lo kan sekarang udah beralih ke sutradara. Berarti lo bilangnya menyatakan kalau emang ternyata Enggak. Enggak. Oke, kenapa? Gua awal syuting jadi pemain tuh 2003. 2006 gua sudah mulai, dari 2005 sebenarnya gua udah membaca-baca nih. Ini gua mau lari kemana nih? Apakah sampai tua gua akan di sini? Akhirnya gua belajar. 2007 gua ketok Palu, gua bilang istri gua. Pengadilan mana bang? Konteksnya beda, konteksnya beda. Ini Bapak juga serem ngomongnya, mentang-mentang dia pernah. Lanjut terus. Gue bilang ke istri gue mau ini nih, rubah alih profesi nih. Karena kalau artis pas tahun itu juga kan banyak Yang baru. wajah-wajah baru, muda, lebih seger kan. Sementara kita kan umur bertambah, Betul. segala macem. Dan gue bilang gue mau jadi kru nih, istri gue. Gue mau jadi kru, tapi gue dari awal belajar nih dari bawah. Gajinya yang gue terima tidak akan sebesar ketika Main. jadi pemain. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya udah bisa jadi seperti ini. Sekarang ini berarti lo udah jadi sutradara berarti kan? Tapi ya tetap aja sama aja. Maksudnya gambling-gamblingnya nggak ya kalau kita director berarti kita harus punya konsep atau apa ide cerita yang buat disalurin ke PH. Ide-ide apa gitu. Nah, kebanyakan kan sebenarnya hampir sama apa di pergolakan antara pemain dan kru sebenarnya beda tipis. Cuman kalau kru kan ya lo dilihat kualitas lo. Oh lo udah bikin ini, oh dia yang bikin itu, oh iya tahu gue cara kerjanya. Kalau artis kan berarti dilihat dari pertama pasti tampang. Karena kalau acting sih sekarang menurut gue itu nomor sekian lah. Yang penting lo ganteng, murah. Udah murah, terus nggak pakai manajemen. Terus tambahan lagi, followernya banyak. Iya. Padahal beli semua. Beli semua. Nah itu yang ketika di artis yang menurut gua nggak fair tuh ya itu Yang kayak tadi ya. yang kayak tadi lo dicari yang apa ganteng terus blasteran, sebenarnya kan nggak harus dari itu men. Benar. Coba contoh yang lain kan mereka lebih Nggak memperkuat usah. warga lokal ya kan. Sebenarnya nggak usah contoh yang lain sih bang. Kita kilas balik asik. Di tahun 70-an lihat dong. Ya kan. Kalau memang punya skill, lo bisa tampil di lain. Benar. Gitu. Benar. Kalau sekarang gampang gue sini yuk. Main yuk. Yoi. Followersnya berapa? Followernya berapa? Dan kalau misalnya di sini proper nggak apa-apa. Jadi ketika lo butuh, oh iya ini ganteng nih. Iya. Tapi gue butuh dia bisa bela diri. Nah, Kayak ada workshop. iya. Seperti ada beberapa PH yang melakukan itu. Cuman kan butuh ini kan, Iya, cuman. waktunya kan. Iya. Waktunya kan harus lebih banyak. Dan nggak semua PH di Indonesia melakukan itu. Benar. Oke, siap. Jadi, Berarti Bukan nggak semua sih bang. Yang pengen melakukan itu cuma 1-2 dong. sebagian kecil berarti ya. Sebagian kecil ya. Under rata-rata. Bagian kecil banget. Banget sih. Berarti menurut lo ini ya nggak bisa ya? Enggak. Tapi nggak bisa diandalkan sama yang tua. Nah, kemana mau karena gue juga itu juga ketika masa tua, coba banyak contoh kan artis-artis, maksudnya dia bayar pajak segala macam tapi nggak diperhatikan. Nah. Kalau PNS ada
Jangan. Ntar kan bayar pajak sama, tapi nggak di ya itu. Nah, sekarang mau nanya sama Boy nih. Kalau lu gimana Boy? Kalau menurut gua sampai mati gua akan jadi seorang artis. Betul. Jadi ini perlu gua perbaiki sedikit, meskipun cita-cita gua jadi tentara, tapi gua orang yang sangat menyukai film gitu. Jauh ya. Tapi kalau jadi tentara lu tentara yang ganteng bro. Tentara yang ganteng gitu. Iya. Bahaya. Bahaya. Bisa udah pangkatnya langsung bintang 6. Karena ganteng ya. Pertama harus dibedakan, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman dan sahabat semuanya. Ada perbedaan antara aktor, artis, aktris, dan selebritis. Oh iya. Ada 4 tuh ya, aktor, aktris, Ada lagi sekarang. Dan Selebgram, YouTuber, influencer. influencer. Oke, lanjut lanjut. Nah, jadi seorang aktor itu orang yang bergerak di bidang seni, tapi seninya hanya seni peran. Iya. Dia hanya pelakon. Dia khusus di situ. Mungkin siapa ya? Al Pacino kan? Iya. Dia khusus di situ. Nah, seorang artis itu seniman. Menurut saya Abang sebagai seorang sutradara masih sebagai seorang artis, masih sebagai seorang seniman. Iya. Siapapun dia, pianis kah, apakah dia penyanyi, dia tetaplah sebagai seorang artis. Bahkan Pak SBY. Iya kan time soalnya. Iya, itu kan. Entertainer. Punya jiwa seni. Oh berarti Jiwa seni. kalau memang ada jiwa seni mengentertain orang, wah hasil kota entertain. Karena tugasnya mengentertain orang, yang orang happy. Iya. Tuh, nomor berapa? Nomor 7 bagus. Terus. Jadi itu pertama. Yang kedua, rezeki sudah diatur sama Allah. Jadi kita nggak boleh takut. Saya sendiri sebelumnya kan sempat berhenti beberapa tahun. Iya. Ternyata rezeki saya nyoba ke yang lain, nyoba dagang, nyoba pemilu juga. Gagal. Nyalek. Sama. Kalimat Ini juga. nyalek juga. Iya, tapi jangan bahas deh. Jadi kalau di Kalimantan itu ada istilah siput berkecambah. Seafood berkecambah. Siput. Oh, siput. Ya, Siput. siput tuh yang begitu Iya, iya. jalan-jalan itu Berkecambah. berkecambah. Nyalek. Oh, gitu, Put, gitu. hutang bertambah. Gua nggak pakai. Kalau yang pakai dibayar. Itu dibayarin. Gua nggak dibayarin. Kaya. Jadi kalau menurut lo berarti artis itu bisa ya untuk jadi pegangan hidup sampai tua? Bisa, tapi jangan dilupa bahwa kita juga harus, kita sudah pernah menghadapi pandemi kemarin. Kita mesti harus ada bisnis yang lain. Ketika bisnis kita yang ini diblok atau tertutup atau nggak bisa lagi, kita masih ada buka keran rezeki yang ada. Oke, kakak sih. Yang alatnya masih seadanya dan studionya numpang punya lo Pak. Terus. Contohnya Om Pangki Suito Iya. sama Dayati. Itu sampai sekarang mereka masih main walaupun sudah uzur ya kan, dan aktingnya masih dahsyat. Ya itulah, kita sebagai seorang seniman mungkin itu yang bisa kita berikan untuk menghibur. Benar. Nah, sekarang jadi gini, yang pengen gue banget tanyain itu adalah gue setuju dengan yang tadi dibilang. Jadi misalkan syuting tetap syuting sampai tua, tapi tetap kita harus punya backup cadangan untuk hidup. Nah, maksud gue gini, yang pengen gue tanya itu adalah lu hidup di jalan keartisan ini, maksud gue di dunia entertain ini itu tok doang, tanpa ada yang bela-bela di belakang. Jadi kayak kalau lo nggak syuting, ya lu nggak ngapa-ngapain. Gitu. Itu bisa nggak dijadikan sebagai patokan hidup? Gitu. Maksud gue kalau kayak di luar itu dilakuin sama Bang Tenisha. Oke. Bang Tenisha setahu gua dia nggak mau pekerjaan lain kecuali syuting. Tapi kan dia remote. Apa? Bang Tenisha, dia memang nggak mau kerja selain syuting. Iya. Tapi bininya punya WO. Itu terkenal banget ini. Tapi WO kan nggak jalan pandemi. Memang gitu. Sisa tabungannya banyak kan. Ada masalah itu. Dia memang syuting khusus kerja untuk syuting doang. Hasil syuting diputerin buat ke WO. Nah, investasi. iya. Maksud gua gini. Kan tadi nanya apakah bisa? Nggak bisa, Cak. Bisa. Belum. Nah, maksud gua gini.
semua tergantung niat. Kalau gue tuh menganggap ini udah pekerjaan gue. Oh, oke. Ini udah pekerjaan gue. Gue melakukan pekerjaan yang gue senangi. Bener nggak? Iya. Ya kan? Apa pekerjaan yang gue senangi ya? Itu dunia seni. Gitu ya, berakting. Nah, menurut gue itu yang bisa dijadikan gini loh. Gue nggak mungkin gue nggak kerja. Gue harus kerja. Gimana caranya? Ya lo berinovasi terus. Berinovasi dalam artian Jadi gini, ya baik lagi sih. Lu misalkan lu berkarir di mana? Misalkan di bank, gitu kan? Ya lu harus mencari karir dulu kan. Mau nggak mau, gimana caranya? Lu kejar. Misalkan lu masuk bank ini, apa rekam jejak lu bagus, apa segala macam, koneksi gitu-gitu kan? Rekam jejak apa di Apa sih maksudnya gitu? Nah, itu juga akan terjadi di dunia entertain, maksudnya di dunia syutingan. Gue paham, cuma segini. Kalau kayak tadi kan lo kan misalnya lo perbandingkan dengan kerja di bank. Kerja di bank tuh kan dia bisa konsen dengan karirnya karena dia setiap bulan dapat duit udah pasti, dapat gaji. Tapi kalau kayak kita kan ya kadang lagi lancar-lancar, lagi nggak lancar mampet gitu. Nah maksudnya kan kalau emang bisa, maksudnya kalian pasti ngalamin juga dong yang namanya syuting. Nah ketika syuting harga bagus. Nah kalau harga bagus mulu bisa naik mulu, alhamdulillah. Jadi begitu kalian dapat satu hasil bisa dipakai untuk tabungan nih. Sembari menunggu kerjaan lagi yang syutingan lagi yang lain datang. Nah gitu ini ngomongin harga udah nangis saya pasti kan. Nah mengingat seperti sekarang ini yang harga ya as we know lah ya. Harga COVID. Nah harga COVID, harga teman, harga apapun itu bentuknya pokoknya Bantuin lah. Tapi ini nggak pernah bantuin. Bayar cicilan kita. Episode berikutnya banyak. Nah, itu kan maksud gue tabungan itu kan akan terkikis dengan sendirinya dan akhirnya habis. Nah, ketika habis kalau job itu belum datang lagi, gimana coba? Makanya kita yang datang juga. Nah, Benar kan? Inovasi. Iya. Inovasi dalam arti harus bikin doing something else Contoh. di luar syuting berarti kan? Enggak. apa? Dia berasa hantu. Genrenya horor. Dia emang. Oh gitu. Terus Nah, jadi maksud gue gimana? Apakah emang beneran lo setuju akan tetap bisa syuting doang sampai tua tapi nggak ngelakuin ini, nggak ngelakuin bisnis lain di luar itu gitu loh? Maksudnya kayak gitu. oh bisa menurut gue. Berarti lo stop dong ya dorok ya. Ya, itu kan Oh yang punya dia. istri. Pantesan nih. Yakin. Gua telepon nih langsung. Serahin semuanya ke dia aja ya. Jangan dong. Ya. Bukan, Pak. Enggak, iya nih, gua telepon nih langsung. Iya ya. Apaan sih? Ya, kita kan sebagai maksudnya gini, kita kan sebagai manusia juga mensiasati itu. Tapi pekerjaan gue tetap syuting. Iya. Nomor satu tetap syuting kan? Nomor satu tetap syuting. Ya maksudnya gini loh, gini. Dengan sistem yang ada di Indonesia, sistem yang cukup ngawur ini, kita harus mensiasati. Dari tadi gue ngomong juga gue bingung loh, gue ngomong apa. Kayak gue keracunan nasi goreng tadi. Banget. Nggak, maksudnya gini, kita tuh harus mensiasati, bro. Gue sebagai seniman gitu ya, aktor. Ya gue nggak mungkin Gitu-gitu aja. harus maksudnya gini, gue nggak akan bisa syuting kalau gue kelaparan. Gimana caranya? Gue harus mensiasati itu. Lu tahu sistemnya nggak benar, tapi lu suka di pekerjaan itu. Lu harus mensiasati kan? Bener nggak? Iya. Tapi Contohnya kayak gue. Tapi gue ngerti. Jadi lu bilang lu nggak bisa berkarya kalau lu kelaparan. Iya. Tapi kalau catering di lokasi syuting gimana? Wah. Waduh.